Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umdatul Uli Nikmah NIM 630 2019 0144. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Keuangan Islam 2. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi vintage dan industri keuangan syariah. Baik, dalam materi vintage dan industri keuangan syariah ini saya akan menjelaskan tentang 5 subbab. Yang pertama yaitu pengertian vintage, yang kedua faktor-faktor penggerak inovasi vintage, yang ketiga jenis layanan vintage di Indonesia, yang keempat perkembangan vintage di Indonesia, dan yang terakhir itu implikasi dan potensi risiko vintage syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama itu kan tentang pengertian vintage. Apa sih vintage itu? Vintage adalah singkatan dari financial technology atau bisa disebut dengan teknologi keuangan. Nah, vintage ini adalah sebuah perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi. Kemudian vintage menurut National Digital Research Center atau NDRC ini, istilah vintage merupakan suatu inovasi yang menggunakan teknologi modern dalam bidang finansial. Nah, pada hakikatnya vintage ini merupakan layanan keuangan berbasis teknologi, di mana vintage sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online. Nah, ini merupakan salah satu produk vintage, seperti kita melakukan pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, itu kan bisa kita lakukan secara online melalui m-banking. Selain vintage konvensional, di sini juga ada vintage syariah. Nah, apa sih vintage syariah itu? Vintage syariah adalah kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Dasar hukum vintage syariah ini yaitu berdasarkan pada MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang tertera pada Fatwa DSN MUI nomor 117 DSN MUI 2/2018. Jadi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengatur tentang prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital. Materi yang kedua yaitu tentang faktor-faktor penggerak inovasi vintage. Jadi keberadaan vintage ini sebenarnya sudah dimulai dari inovasi adanya kartu kredit pada tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 1960-an ini berkembang kartu debit dan terminal yang menyediakan uang kontan seperti ATM. Nah, kemudian pada tahun 1980-an itu berkembang lagi dengan adanya phone banking dan aneka ragam produk keuangan lainnya. Dan kemudian pada tahun 1990-an itu adanya aturan mengenai pasar modal dan obligasi. Di sini itu ada dua faktor yang menjadi penggerak adanya evolusi dalam inovasi teknologi keuangan. Yang pertama yaitu permintaan dan yang kedua yaitu penawaran. Nah, dalam faktor permintaan sendiri itu ada dua hal. Yang pertama yaitu perubahan selera konsumen terhadap inovasi. Jadi adanya kemudahan dalam mengakses internet dan ketersediaan jaringan yang mudah itu bisa mendorong adanya harapan konsumen untuk melakukan inovasi pada vintage. Kemudian yang kedua yaitu adanya evolusi teknologi. Jadi inovasi teknologi dalam memberikan pelayanan itu bisa berkembang secara pesat dan dengan cara-cara baru dan dengan memanfaatkan model-model baru. Nah, kemudian dari faktor penawaran sendiri ialah regulasi keuangan dan struktur pasar yang terus berubah, terutama setelah krisis keuangan global 2008-2009. Nah, perubahan ini juga bertujuan untuk mengurangi terjadinya risiko krisis keuangan yang sama pada masa yang akan datang, seperti ketentuan neraca dengan mensyaratkan jumlah modal yang lebih besar
dan rasio leverage yang lebih rendah pada sektor perbankan. Jadi adanya kendala di masa lalu itu bisa membuat kita melakukan inovasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Materi yang ketiga yaitu tentang jenis layanan vintage di Indonesia. Nah, pertumbuhan layanan vintage di Indonesia ini terbilang sangat pesat ya, karena kan dimana setiap tahunnya itu ada saja lembaga pembiayaan baru yang bermunculan. Nah, lembaga ini berguna untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat, karena kan dengan adanya vintage ini masyarakat Indonesia jadi lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan secara online, meningkatkan pemahaman tentang keuangan, merubah gaya hidup, serta mewujudkan inklusi keuangan. Nah, di sini juga ada beberapa jenis layanan vintage yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Payment Gateway. Nah, Payment Gateway ini merupakan sebuah gerbang transaksi yang disediakan oleh perusahaan layanan aplikasi e-commerce yang bisa memberikan otorisasi pemrosesan kartu kredit maupun pembayaran langsung bagi klien dalam aktivitas bisnis elektronik ataupun online. Yang kedua itu ada dompet digital atau digital wallet. Nah, dengan adanya layanan tersebut akan mempermudah pengguna untuk menyimpan uang dalam bentuk virtual dan dapat digunakan untuk bertransaksi di merchant offline ataupun online yang tersedia. Kemudian yang ketiga itu ada manajemen kekayaan. Nah, manajemen kekayaan ini adalah suatu layanan pengelolaan keuangan dan kekayaan. Jadi manajemen keuangan ini berfungsi sebagai manajer keuangan pribadi. Kemudian yang keempat itu ada pembiayaan sosial. Nah, pembiayaan sosial ini merupakan salah satu penghimpunan dana sosial yang sedang populer. Nah, metode ini juga memungkinkan orang-orang dapat patungan untuk mewujudkan kepentingan sosialnya. Kemudian yang terakhir adalah peminjaman atau lending. Nah, dalam membangun sebuah usaha pasti kan memerlukan modal, sehingga rencana yang sudah disusun itu dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini vintage sendiri bisa membantu dalam peminjaman atau lending itu ada beberapa segmentasi dari segi tujuan mengajukan pinjaman, yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan vintage di Indonesia. Jadi teknologi pada dasarnya itu akan selalu berkembang dari masa ke masa. Sama halnya dengan masyarakat, juga memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap finansial. Maka dari itu, vintage ini hadir sebagai inovasi atau gebrakan baru yang dapat mentransformasikan sebuah sistem atau pasar yang sudah ada. Nah, kemudian perkembangan vintage di Indonesia ini juga didukung dengan masyarakat Indonesia yang selalu mencari alternatif atau solusi lain untuk mencari pelayanan keuangan. Yang dulunya kalau mau membayar apa-apa itu kan harus lewat ATM, itu harus ke bank langsung. Nah, mungkin dengan adanya vintage ini kita bisa melakukan transaksi ataupun investasi hanya menggunakan handphone. Nah, disitu kan nanti ada mungkin m-banking atau teknologi lainnya yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi dengan jarak jauh seperti itu. Nah, jadi menurut data yang diambil dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, itu perkembangan vintage di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu perkembangannya sangat pesat. Nah, di sini itu pada tahun 2017 itu jumlah vintage yang ada di Indonesia itu hanya 440. Kemudian naik lagi ke angka 583. Kemudian pada tahun 2019 itu naik ke angka 691, dan di tahun 2020 jumlah vintage di Indonesia itu sudah tembus ke angka 758. Dan yang terakhir itu di tahun 2021 jumlah vintage yang ada di Indonesia itu ada mencapai 785. Jadi bisa kita lihat
dari tahun 2017 sampai tahun 2021 itu perkembangan vintage di Indonesia itu sangat pesat sekali ya. Nah, vintage di Indonesia itu mulai pada tahun 2006. Nah, di tahun 2006 itu cuma ada 4 perusahaan vintage. Kemudian yang sampai sekarang bisa terus berkembang. Kemudian ada beberapa sektor yang menjadi fokus utama industri vintage di Indonesia, yaitu dalam bidang payment ataupun pembayaran. Materi yang terakhir atau materi yang kelima yaitu tentang implikasi dan potensi resiko vintage syariah. Jadi jenis alternatif model vintage yang ada itu masih sedikit, tetapi keberadaannya telah memberikan warna dan implikasi terhadap layanan jasa keuangan dan berbagai pihak yang berkepentingan di dalam negeri. Nah, di sini itu ada beberapa implikasi dan risiko dari penggunaan vintage syariah. Yang pertama yaitu untuk layanan keuangan. Nah, vintage syariah ini memiliki peluang untuk memecahkan atau merestrukturasi jasa keuangan yang ada. Nah, yang dimaksud di sini adalah vintage ini mampu memecah fokus pada pasar keuangan. Kemudian yang kedua yaitu membuka peluang seluas-luasnya bagi pelanggan, baik individu, rumah tangga, dan pelaku usaha termasuk UKM atau usaha kecil menengah. Ya, jadi dalam mengakses jasa keuangan ini, vintage juga menawarkan kemudahan, kecepatan layanan, dan biaya yang murah serta rasa nyaman bagi konsumen untuk menikmati jasa keuangan ini, sehingga berimplikasi adanya manfaat dan inklusi keuangan. Yang ketiga, itu keberadaan vintage syariah bisa memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memberikan kesempatan untuk melakukan investasi. Dan yang terakhir itu selain membawa manfaat, pemakaian vintage ini juga berpotensi menimbulkan resiko. Nah, resiko yang paling awal ini adalah risiko yang ditanggung konsumen. Di antaranya terkait keamanan data, privasi, dan kepemilikan data, serta tata kelola data. Jadi dengan adanya resiko ini mungkin bisa menjadikan konsumen itu lebih berhati-hati dalam melakukan pelayanan vintage ini. Nah, dari materi yang sudah saya terangkan tentang vintage dan industri keuangan syariah ini dapat kita simpulkan bahwasanya vintage ini merupakan layanan keuangan yang berbasis teknologi, di mana vintage ini sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online. Nah, produk vintage ini salah satunya yaitu pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang menjadi penggerak adanya evolusi dalam inovasi teknologi keuangan itu ada dua, yaitu yang pertama permintaan dan yang kedua yaitu penawaran. Kemudian ada jenis vintage yang ada di Indonesia, itu ada payment gateway, dompet digital, manajemen kekayaan, pembiayaan sosial, dan peminjaman. Kemudian perkembangan vintage di Indonesia ini didukung dengan masyarakat Indonesia yang selalu mencari alternatif atau solusi lain untuk mencari pelayanan keuangan. Nah, vintage di Indonesia itu mulai pada tahun 2006 yang awalnya hanya ada 4 perusahaan vintage, sampai sekarang masih terus berkembang hingga ratusan. Kemudian implikasi dan risiko dari penggunaan vintage syariah sendiri yaitu untuk layanan keuangan membuka peluang seluas-luasnya bagi pelanggan baik individu ataupun kelompok. Kemudian keberadaan vintage syariah ini juga berpotensi menimbulkan resiko. Mungkin cukup sekian materi tentang vintage dan industri keuangan syariah yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal penyampaian sampai akhir penyampaian ada tutur kata ataupun penjelasan yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.